Ya, kita lanjutkan perbincangan Eliza dan pemirsa masih bersama Bu Brian dan juga Mas Sugi. Bu Brian, tadi kita berhenti di mana tuh? Apa kekompakan, kolaborasi, komunikasi, dan kepatuhan juga gitu kan. Nah, ini bagaimana Bu dari pemerintah pusat sendiri mensinergikan apa yang sudah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo agar nantinya ini setiap daerah juga sama gitu, visi misinya juga sama, nggak ada yang berbeda-beda gitu. Kalau saya melihat mungkin dua hal harus dilakukan ya. Satu sisi masalah koordinasi itu satu hal. Itu memang dengan adanya gugus tugas ini sudah hal wajib yang harus dilakukan. Baik itu ke bawah maupun ke atas. Ke bawah itu maksudnya ada kebijakan, ada keputusan di level pusat yang juga harus diintegrasikan terus turun sampai ke bawah. Tapi di sisi lain juga kejadian, laporan dari bawah itu juga naik ke atas sehingga kemudian terakumulasikan di tingkat pusat. Jadi dua jalan itu harus dilakukan. Nah, tapi di sisi lain juga yang hal kedua yang harus dilakukan adalah bagaimana tadi memastikan masyarakat itu paham. Saya sebetulnya ingin juga menyampaikan pemahaman tentang social distancing. Takutnya ini orang salah paham ya, maksudnya kurang memahami tentang social distancing. Social distancing ini penting dilakukan dengan asumsi tadi Mas Sugi sudah sampaikan bahwa banyak kasus yang sekarang asimptomatis. Orang merasa sehat. Karena sehat, dia kan tidak datang ke fasilitas kesehatan, padahal dia ada di mana-mana, ada di tengah masyarakat. Kemudian dia tidak sadar bahwa dia bisa menularkan kepada orang lain. Nah, upaya melakukan social distancing dengan menjaga jarak ini akan melindungi banyak pihak. Karena asumsinya saya bisa saja saya mengidap, saya bisa menularkan kepada orang lain. Kemudian itu harus rata, semuanya harus melakukan itu. Tapi ada hal lain juga yang harus difahami oleh masyarakat. Ada kelompok-kelompok yang lebih rentan untuk menjadi sakit. Yang sehat, ini mas-mas di sini yang umurnya masih di bawah 50 tahun, bisa jadi terinfeksi tetapi badan cukup kuat untuk mengatasi ini. Artinya betul-betul fit, terpapar tetapi tidak sakit, tapi bisa jadi terpapar positif tetapi tidak tampak sakit yang disebut dengan carrier. Ini yang berbahaya. Berbahayanya kepada siapa? Kepada kelompok yang rentan. Kelompok rentan itu orang-orang yang tua dan balita. Mereka yang harus dilindungi gitu loh. Kalau mereka kena langsung sakit. Tetapi yang muda-muda ini, yang sehat-sehat ini bisa jadi tidak sakit, tapi ada kemungkinan positif bisa menularkan kepada orang lain. Nah, social distancing ini bisa membantu untuk memutus itu. Asal setiap orang disiplin. Itu. Jadi beberapa studi mengatakan social distancing ini sebenarnya efektif jika dilakukan dengan benar. Jika semua orang comply, patuh dengan ini. Jadi kita ada asumsi 20% populasi ini patuh atau 50% atau 70% patuh. Semakin tingkat kepatuhannya semakin tinggi, semakin cepat dan semakin efektif ini untuk memutus. Tapi kalau tidak patuh, ya ada kebijakan social distancing tidak akan mengubah banyak begitu. Mas Sugi, Anda sepakat dengan apa yang dikatakan Bu Brian bahwa memang ini harus ada kedisiplinan, kepatuhan, bahwa memang ini juga kesadaran dari diri kita sendiri sebenarnya yang ya mau dari diri kita untuk menjaga jarak, dan kita berhak untuk meminta orang lain untuk jaga jarak juga sebenarnya dari kita, seperti itu. Iya, sepakat juga dengan Ibu, tapi mungkin harus ditambah dengan ada sedikit push. Nah, itu dia yang mungkin, harus ada sedikit push yang mungkin dari pihak berwenang gitu ya. Karena memang kalau kita style orang Indonesia begitu ya, ya sudah diketahui bersama. Mungkin kalau tidak ada punishment atau punishment itu juga mereka akan santai-santai aja dan mungkin lama-kelamaan juga akan menyepelekan hal ini begitu. Jadi memang ketika ada social distancing juga, itu juga harus ditekan juga bahwa harus betul-betul patuh, harus ada tekanan yang lebih gitu. Anda melihat push itu, tekanan itu harus ditujukan ke selain ke masyarakat, harus adakah ke beberapa pihak lainnya kah menurut Anda? Iya, baik itu ke masyarakat atau ke stakeholder gitu. Karena bagaimanapun tadi kalau kita lihat masih banyak ya para karyawan atau pekerja yang memang masih masuk kantor, dan saking banyaknya gitu sampai antrian juga membludak, antrian di transportasi publik. Dan mungkin saya rasa itu yang antri juga tadinya juga aduh kalau bisa mah jauh-jauh juga ya, tapi karena tuntutan kerja gitu kan, jadi mau Pulau Gadung sampai ada yang bertengkar gitu karena antrian terlalu lama begitu.
boleh saya melanjutkan Boleh. ini? Silakan. Begini, jadi memang pada saat kita berbicara tentang social distancing dan kemudian kita mengedukasi masyarakat, stakeholders tadi yang disebutkan tidak hanya pemerintah ya, tetapi semua stakeholder termasuk pemilik perusahaan, pemilik manajemen kantor itu harus mempersiapkan. Misalnya gini, ada orang yang bekerja itu gajinya berdasarkan harian, berdasarkan masuk kerja. Kalau dia working from home, kemudian bagaimana perusahaan ini bisa mensupport ini? Bisa nggak diturunkan aturan di dalam kantor itu tidak berdasarkan kehadiran? Misalnya itu, sekolah. Diputuskan untuk sekolah jarak sekolah di belajar di rumah. Disiapkan nggak sekolah ini sudah siap dengan kurikulumnya harus bagaimana nih supaya setiap anak bisa belajar di rumah. Bagaimana infrastrukturnya? Nah, Tadi itu saya lihat Kemendikbud sudah mempersiapkan itu belum, Bu? Nah, itu dia. Itu bagian yang harus itu kan sekolah yang harus mempersiapkan ya. Karena kurikulumnya sudah ada kan. Tapi kemudian guru-gurunya biasa nggak distance learning atau online learning gitu kan. Saya tadi misalnya melihat nih ya, sempat melihat di televisi. Kemudian bagus responsif gitu sekolah, kemudian melakukan cepat membuat pelatihan kepada guru untuk di depan semuanya ada komputer nih. Mungkin udah mempersiapkan untuk itu. Tapi saya melihatnya ini banyak orang guru-guru ngumpul, duduknya aja masih deketan. Kayak orang kursus biasa kan kalau kita pelatihan kan duduk sebelahan. Artinya responnya bagus, tetapi mereka juga nggak paham nih bahwa pada saat ini pelatihan, ini social distancing-nya nggak berjalan juga. Brian, karena memang tidak ada induknya yang menyatukan semua. Ini masih tercerai-berai begitu. Ini masih diserahkan kepada Pemda misalnya. Kenapa nggak kalau dari pemerintah pusat sendiri memandangnya seperti apa gitu? Kalau ada satu induk yang tegas, mereka semua tidak akan ada aktivitas begitu. Itu bisa berjalan dengan seragam gitu misalnya, Bu. Kalau tidak ada aktivitasnya kan sudah ya dengan belajar di rumah itu sebenarnya maksudnya tidak ada aktivitas. Maksud saya adalah persiapan untuk ke sana, mendukung supaya ini efektif. Tadi kan harus ada proses belajar dari rumahnya itu berjalan dengan baik. Tapi poin yang mau saya sampaikan adalah kita masih melihat nih ada gap di situ ya. Mudah-mudahan ini kemudian menjadi masukan kita untuk bergerak cepat gitu. Mudah-mudahan masih karena kita hari per hari ini situasinya bisa berubah. Sekarang kita ngomong kayak begini, kita nggak tahu besok situasinya seperti apa, mungkin kebijakan lain harus diambil, misalnya seperti itu ya. Jadi tapi paling tidak melihat ini ada kesenjangan yang harus kita atasi. Kita akan lihat mana wewenang pusat, maka kita akan laksanakan, mana yang wewenang daerah, mungkin ada instruksi lain supaya kewenangan itu juga masih bisa dijalankan. Mas Ugi, pandangan Anda ini seluruh sektorkah yang memang harus dalam tanda petik secara ekstrim dihentikan terlebih dahulu? Nah, atau ada sektor-sektor tertentu saja gitu. Artinya secara psikis, secara sosial di aspek sosial juga masih bisa terjaga atau memang saat ini memang harus diberlakukan yang ekstrim gitu. Jadi begini, memang social distancing tidak akan sukses kalau kita jalankan sendiri-sendiri, itu kuncinya. Jadi memang harus dijalankan bersama-sama. Namanya juga sosial ya. Betul, jadi semua harus kompak begitu. Memang ada beberapa kewenangan pemerintah yang mungkin nanti kita harapkan bisa lebih mempertegas agar banyak pihak juga, terutama stakeholder perusahaan gitu juga memperlakukan hal serupa dengan beberapa kantor pemerintah yang sudah melakukan himbauan untuk social distancing itu gitu. Kemudian juga sekali lagi itu tidak bisa sendiri dan memang ada beberapa hal yang dalam social distancing yang masih bisa diperbolehkan. Misalkan saja supermarket atau toko groceries itu yang masih boleh buka gitu. Yang itu memang dibutuhkan masyarakat secara reguler gitu. Beda dengan lockdown. Kalau lockdown sama sekali tidak ada aktivitas. Kota mati ya. Seperti kota mati, dan itu memang butuh kesiapan logistik yang jauh lebih besar daripada kegiatan upaya social distancing itu. Kita akan lanjutkan dialog. Kita masih penekanan pada kekompakan ya. Karena memang benar tidak bisa bergerak sendiri-sendiri dalam hal ini. Harus ada satu, kalau memang kita mau sama-sama memberantas ini, maka sama-samalah kita melakukan hal yang diinginkan atau menyeluruh seperti itu. Kita akan hadirkan kembali dialog ini usai jeda, pemirsa. Tetaplah bersama kami dalam Live Talk.